Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu. Anugerah-Mu terus menopang kami hari demi hari. Di tengah situasi yang tidak mampu kami tangani pada saat ini, menjungkir balikkan kehidupan kami. Namun kasih-Mu terus menopang kami hingga kami pada saat ini, di tengah hiruk pikuk kehidupan ini, kami boleh berkumpul pada pagi hari ini untuk memuji menyembah kebesaran-Mu. Bahkan tiba saatnya kami ingin belajar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kuatkan dan teguhkanlah kami kembali di tengah situasi yang ada, agar kami terus bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bahkan kami boleh meninggikan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus boleh menuntun kami kepada kebenaran yang sejati itu. Sehingga kebenaran itu membebaskan kami dan memberikan kekuatan bagi kami sekalian. Demi Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur diberikan kesempatan di tempat ini oleh seluruh hamba Tuhan, pengurus yang telah memberikan kesempatan. Salam saya dari GKT Hosana yang ada di Jalan Galuhan kepada jemaat yang ada di GBI Kapasari. Walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu di dalam kerajaan Allah di tengah dunia ini. Saya akan membawakan satu renungan untuk kita sekalian, yaitu persekutuan batu hidup. Saya ingin ajak kita sebelum melihat tema ini lebih jauh dan bagaimana kebenaran kitab suci menyikapkan apa yang harus kita lakukan pada hari ini, di tengah kehidupan yang saat ini sedang menerpa kita. Ada sebuah tulisan yang bagus Bapak Ibu dari seorang dosen di Jakarta, yaitu Budi Hardiman. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah baca bukunya. Beliau ini salah satu yang baru dikukuhkan profesor di salah satu universitas di Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa abad 21 ini Bapak Ibu, yaitu abad di mana segala sesuatu itu berkembang begitu cepat. Abad di mana segala teknologi, segala kehidupan, kultur, budaya manusia itu mulai berubah. Misal Bapak Ibu, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika Bapak Ibu bangun pagi, apa yang Bapak Ibu lakukan pertama kali? Kalau dulu Bapak Ibu, orang akan bangun, akan melihat, mengecek segala sesuatu di dalam tubuhnya bermasalah apa tidak. Ini tangan saya masih bisa gerak, kaki saya masih bisa gerak, dan sebagainya. Kalau yang punya pasangan, lihat pasangannya masih ada apa enggak. Kalau hilang kan nanti dicari gitu ya. Itu hal yang lumrah dilakukan. Tetapi Budi Hardiman mengatakan abad 21 ini berubah sebuah budaya baru. Budaya di mana orang tidak lagi bangun melihat apakah dirinya masih hidup apa tidak. Tapi yang dia cari itu handphonenya Bapak. Orang tidak lagi melihat dirinya ini masih utuh, masih hidup apa tidak. Tapi orang akan mencari handphonenya Bapak Ibu. Apa yang dicari di dalam handphone itu? Yaitu apa? Instagram, berapa like saya, ada yang komen enggak. Facebook saya, ada yang berapa orang yang komen dan sebagainya. Ada berapa like, udah nambah enggak subscriber saya di YouTube. Itu yang dicari di dalam abad 21 dan masalah di dalam abad 21 nih, orang menilai dirinya masih hidup atau tidak dari media sosial. Seberapa banyak like dia dapat atau komen-komen yang positif di dalam media sosial itu menunjukkan dia ini makhluk hidup. Ini luar biasa pergeseran Bapak Ibu yang terjadi di dalam abad 21 ini. Sehingga ketika orang itu bangun tidur pada pagi hari, dia tidak langsung cari Alkitab atau dia tanya orang yang ada di sebelahnya. Atau dia memeriksa dia masih bernafas apa tidak, tapi yang dia cari itu smartphone. Dan di dalam smartphone dia menilai dirinya ini apakah masih hidup atau tidak dengan tanda-tanda seperti yang saya sudah ucapkan tadi. Dan di dalam semua upaya itu, dia menilai dirinya ini masih ada di dalam dunia. Ini luar biasa Bapak. Di dalam abad 21. Dan jangan heran di dalam abad 21 ketika seseorang ada masalah, dia tidak akan mencari orang lain. Yang dia cari smartphone-nya. Dia tulis di smartphone-nya dengan lantang,
aku galau. Apakah dengan dia mengatakan aku galau, masalah galaunya selesai? Tapi abad 21 seperti ini Bapak Ibu. Itu akan terjadi kepada remaja, pemuda, anak Bapak Ibu atau cucu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Atau dihadapi saat ini dengan saudara-saudari sekalian. Ini dunia kita pada saat ini. Dan Budi Hardiman jelas seorang filsuf, ya. Dia jelaskan di dalam buku ini, kalau Bapak Ibu mau baca buku ini, menarik sekali bahasa-bahasa yang dia pakai. Dia pakai bahasa satir Bapak Ibu. Bahasa sindiran. Dan sangat amat keras. Ini bukan buku teologi, jadi aman Bapak Ibu. Gak usah takut, ini buku yang ditulis untuk menggambarkan kehidupan saat ini. Bahkan Bapak Ibu dalam kehidupan ini akan cenderung orang mengurung dirinya. Asik di dalam dunianya. Dan dia akan berusaha menciptakan dunia seperti apa yang dia inginkan. Dan dia menutup dirinya dari dunia yang ada saat ini di mana dia hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar. Sehingga jangan kaget Bapak Ibu, ada istilah yang sangat ngetren belakangan ini, metaverse. Nah, ini orang muda mungkin lebih tahu ya daripada orang senior. Ini metaverse lagi didengungkan di dunia pada saat ini. Singkat cerita, metaverse ini merupakan sebuah dunia di dalam era digital Bapak Ibu. Di mana dunia ini tidak lagi berbicara kondisi yang real pada saat ini, tapi kondisi yang ada di dalam sebuah imajinasi yang dikonkretkan dalam dunia digital Bapak Ibu. Kenapa ini bisa ada Bapak Ibu? Kenapa semangat metaverse ini ada? Beberapa ahli melihat Bapak Ibu, metaverse ini menjadi hal yang sangat digemari terutama anak muda Bapak. Karena banyak anak muda di dalam dunia ini kecewa terhadap dunia ini. Sehingga dia lari di dalam dunia maya itu Bapak Ibu. Bahkan dunia konsep metaverse ini sudah ada di dalam abad mula-mula Bapak Ibu. Seorang filsuf yang bernama Plato Bapak Ibu. Ketika dia berkata antara ide dengan realita. Ide itu sebuah imajinasi di mana dunia yang diciptakan di dalam ide itu atau konsep berpikir yang diciptakan di dalam dunia ide itu adalah sesuatu yang sempurna. Namun sesuatu yang sempurna itu tidak menjadi sempurna ketika direalisasikan dalam dunia realita. Dan ini dunia kita pada saat ini. Sehingga orang itu akan mencari dunia di mana dunia itu bebas untuk diri. Di mana dunia itu tidak ada lagi aturan di sana. Dunia itu apa yang mau dia lakukan sebebas-bebasnya dan dia dapat menjadi dirinya sendiri di sana. Inilah dunia kita saat ini. Sehingga jangan heran Bapak Ibu. Orang tidak lagi nikah di dalam dunia real, tapi nikah di dalam dunia digital. Bahkan saya dengar berita yang sangat amat menyilukan ya. Memilukan. Orang nikah cerai di dunia ini. Itu aneh. Tapi itu terjadi dalam dunia. Sehingga Bapak Ibu di dalam kondisi yang saat ini. Terungkaplah sebuah fakta kehidupan. Ada dua yang saya ingin catat fakta kehidupan yang terjadi di tengah dunia, di tengah abad 21. Yang pertama, manusia memikirkan dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Makin lama orang makin mengunci dirinya. Sebenarnya gunanya teknologi itu untuk mendekatkan yang jauh, bukan? Kita yang jauh tidak lagi dibatasin, tidak lagi dipisahkan dengan segala situasi, bukan? Namun di dalam perkembangan teknologi dan budaya yang berubah, malah membuat manusia itu tidak lagi peduli terhadap orang lain. Dia semakin mengurung dirinya. Dia tidak mau terlibat di dalam dunia ini. Dan yang kedua, manusia berusaha menciptakan dunianya sendiri dan tidak peduli terhadap realitas yang ada. Bapak. Orang tidak peduli lagi apa yang terjadi di sekitarnya karena dia kecewa melihat dunia yang seperti ini. Dan dia berusaha di dalam dunia yang dikatakan metaverse itu. Menciptakan dunia seperti yang dia impikan, dunia yang sempurna. Karena dunia yang ada pada saat ini. Di mana dia tinggal sehari-hari. Itu adalah dunia yang mengecewakan. Sehingga pertanyaan pada saat ini. Apa yang bisa kita lakukan? Dan tema yang diangkat pada hari ini. Persekutuan batu hidup akan mengingatkan kita. Siapa diri kita dan apa panggilan kita di tengah dunia yang mengacau balaukan seluruh situasi yang terjadi
pada saat ini. Sehingga saya ajak Bapak Ibu untuk melihat satu ayat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat kelima. Melalui teks ini kita akan melihat ada dua sisi nanti di dalam teks ini yang menekankan eksistensi keberadaan manusia, identitas manusia. Dan yang kedua itu berbicara tentang panggilan manusia. Kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Jika sudah menemukannya atau bisa lihat di LCD saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, menarik sekali teks ini kalau kita lihat dengan teliti Bapak Ibu. Teks ini ingin menghubungkan antara dua sisi Bapak Ibu. Ayat kelima yang kita baca barusan ini punya satu hubungan dengan ayat yang sebelumnya, ayat 2 sampai 4. Yang menekankan aspek eksistensi. Eksistensi ini sebuah keberadaan, sebuah hakikat diri, identitas diri. Dan yang kedua, ayat kelima ini juga memiliki kaitan dengan ayat ke-9 dengan ayat yang ke-10 yang berbicara tentang apa yang seharusnya menjadi panggilan orang percaya. Dan kita akan melihat ini dengan lebih seksama lagi. Yang bagian yang pertama Bapak Ibu. Tentang eksistensial, sebuah keberadaan. Bapak Ibu coba perhatikan ayat kedua, ayat keempat di sana. Di sana dikatakan ayat kedua, ayat keempat, Bapak Ibu bisa baca lebih teliti di rumah masing-masing. Ayat kedua, ayat keempat ini menegaskan, terutama ayat kedua, coba diperhatikan di sana. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir dan selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu, ayat kedua ini dikatakan ada penekanan mereka yang di dalam, Bapak Ibu. Di dalam Kristus maksudnya, dia akan mengalami lahir baru Bapak Ibu. Ayat kedua ini perhatikan di dalam kalimat yang awal. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru Bapak Ibu. Ayat kedua itu bukan sesuatu yang kita dikatakan kita kembali ke dalam rahim ibu kita lahir lagi. Bukan. Tetapi sebuah keberadaan hidup yang diperbaharui di dalam Kristus. Kita tidak lagi perlu masuk ke dalam rahim ibu kita, tapi kita masuk dikatakan di situ terhisap di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan di dalam Yesus itu kita akan menemukan kembali diri kita yang seutuhnya atau kita dilahirkan kembali. Dan di dalam bahasa lain itu dikatakan kita akan mengalami yang namanya sebuah proses metamorfosis. Itu sebuah proses kalau kita lihat kupu-kupu ya Bapak Ibu ya. Dari ulat, pompong jadi kupu-kupu indah ya. Kita lihat di situ gambaran sebenarnya ayat kedua, ayat keempat ini. Bahwa setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ dia di dalam Yesus itu Bapak Ibu. Dia akan mengalami proses metamorfosis. Yaitu sebuah proses dari hidupnya yang kacau. Dari hidupnya yang hancur. Dari hidupnya yang buruk rupa itu. Akan menjadi sesuatu yang indah. Seperti dari ulat menjadi kupu-kupu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dan itulah karya Allah dalam keselamatan kita sekalian sebagai manusia yang berdosa. Tidak berhenti di sana Bapak Ibu. Ayat ketiga, ayat keempat, jikalau kita lihat di sana. Ayat ketiga, ayat keempat juga menekankan bagaimana Kristus itu merupakan bentuk nyata dari kasih Allah. Mereka yang di dalam Kristus itu akan memperoleh kehidupan di dalam ayat keempat. Apa maksudnya ini semua Bapak Ibu? Maksudnya ini semua ketika kita baca ayat kelima, jelaslah kita melihat ayat kelima itu. Dikatakan dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup. Kalau kita lihat ayat 2 sampai 4 kita teliti, kita telaah lebih jauh, kita bisa melihat ayat kelima ini punya meaning yang sangat dalam Bapak Ibu. Dikatakan dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun Bapak Ibu. Ini luar biasa. Apa yang ingin dikatakan di dalam ayat kelima ini, kita bisa lihat dengan lebih jelas di dalam ayat kedua, ayat keempat, bahwa di dalam Yesus kita mengalami pembaharuan hidup Bapak Ibu.
Di dalam Yesus kita kembali menemukan apa arti hidup ini yang sebenarnya. Kita tidak lagi berusaha mencari kehidupan di luar sana seperti apa yang kita bayangkan atau sebagian orang bayangkan. Kita tidak lagi melihat saya hidup karena saya pakai jam Rolex. Saya hidup karena saya punya Lamborghini. Saya hidup karena saya ganteng atau saya cantik. Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu hidup itu oleh karena kemurahan Tuhan di dalam Yesus. Bapak Ibu kembali melihat bahwa Bapak Ibu diterima di dalam Yesus bukan karena embel-embel ini itu. Bapak Ibu memperoleh kehidupan itu kembali. Bapak Ibu mengalami kelahiran baru itu lagi. Dan di dalam itu Bapak Ibu kembali bisa menerima diri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bisa menerima diri Bapak Ibu, baru Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu dipersatukan sebagai, dikatakan di dalam ayat kelima itu. Bapak Ibu disatukan sebagai sebuah umat kepunyaan Allah. Disatukan sebagai batu yang hidup. Bagaimana orang bisa membawa kehidupan jikalau dia tidak hidup? Saya ulang sekali lagi ya. Bagaimana seseorang bisa memberikan dampak di dalam kehidupan atau membawa kehidupan kepada orang lain jika dia tidak hidup terlebih dahulu? Tidak mungkin Bapak Ibu. Sedangkan di dalam era kita saat ini, orang itu takut hidup di dalam dunia ini. Sehingga dia berusaha lari hidup di dalam dunia digital di luar sana. Di dalam bagian yang pertama kita diajarkan Bapak Ibu. Kita dapat menemukan kembali hidup kita di dalam Yesus. Apa sih maksudnya Pak di dalam eksistensi kita temukan di dalam Yesus? Saya ajak Bapak Ibu lebih jauh berpikir. Sebenarnya kenapa di dalam anak muda, anak remaja ada quarter life crisis. Krisis seperempat abad. Orang bergumul bahkan orang tua saat ini bergumul terhadap itu. Apa sih masalahnya? Orang bingung soal siapa dirinya. Dan apa sebenarnya dirinya ini. Saya paling tidak suka filosofi Tionghoa ya Bapak. Walaupun saya berasal dari suku itu, saya tidak suka sebenarnya. Ada satu filosofi Tionghoa tuh, kamu itu manusia, menjadikan manusia manusia. Jadi manusia itu dijadikan manusia kalau dia sudah berhasil dalam satu titik. Nah akhirnya kamu jadi manusia. Astaga. Ketika dia berhasil dalam satu titik, dia punya ini dan itu, dia dikatakan akhirnya kamu menjadi manusia. Itu salah. Tidak ada kita dinilai oleh apa yang kita kenakan atau keberhasilan hidup kita, maka kita dikatakan sebagai manusia. Kita adalah manusia kepunyaan Allah bukan karena apa yang kita kenakan Bapak Ibu sekali lagi. Sehingga tidak sedikit orang berusaha Bapak Ibu. Dia menilai dirinya dari apa yang dia pakai Bapak Ibu. Orang berusaha di media sosial itu mempercantik dirinya dari segala hal macam bentuk aplikasi Bapak Ibu. Misalnya perutnya gendut maju dia pakai aplikasi di dunia sosial itu dia potong itu. Jadi seperti langsing. Kalau ada yang telalat diputarkan. Itu tidak menerima diri Bapak Ibu. Dan kenapa saya katakan itu orang yang tidak menerima eksistensi dirinya. Dia berusaha lari dari kenyataan hidup. Tapi di dalam Yesus dikatakan, bagian awal ini, kita kembali menemukan eksistensi diri kita. Keberadaan diri kita. Kita menjadi manusia kepunyaan Allah. Kita menjadi umat pilihan Allah. Bukan dari apa yang kita punya. Atau apa yang kita alami. Bukan. Tapi karena belas kasihan Allah. Amin ya Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan menilai dari jam Rolex, tidak semua dari kita mungkin yang masuk di dalam. Kalau Tuhan menilai kita dari Lamborghini, tidak semuanya dari kita masuk. Kalau Tuhan menilai kita dari kepintaran kita, tidak semua dari kita masuk. Tapi Tuhan memberikan belas kasihan, memanggil kita di dalamnya untuk kembali melihat diri kita dengan utuh. Mau ya Bapak Ibu ya, pada hari ini jangan nilai diri kita. Jangan nilai sesama kita dari apa yang dia kenakan. Atau dari apa yang dia sudah kerjakan. Tidak. Tapi nilailah dia dari kasih kemurahan Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu juga diterima oleh kemurahan. Bukankah begitu yang Tuhan ajarkan sehingga kita menjadi satu di dalam Yesus. Kita yang beragam.
Coba Bapak Ibu kalau nggak percaya, saya coba lihat kanan kirinya. Apakah ada yang sama satu dengan yang lain? Berbeda ya. Perbedaan itu indah. Dan kita disatukan di dalam perbedaan itu. Sebagaimana Tuhan menerima perbedaan. Yang kedua Bapak Ibu, coba perhatikan di dalam, kita melihat ayat yang kelima dalam perspektif ayat 9 sampai ayat ke-10. Yang berbicara tentang panggilan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10 di situ. Di situ dikatakan begini Bapak Ibu. Ayat 9, ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ayat 9, ayat 10 ini kita kembali diingatkan sebagai orang percaya yang telah diselamatkan di dalam Yesus. Kita dipanggil untuk memproklamasikan Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Apa maksudnya Bapak Ibu? Dan itu ditegaskan di dalam ayat 9, ayat ke-10, panggilan ini mengarah kepada identitas kita sebagai orang yang sudah terpilih. Bapak Ibu. Maksudnya begini Bapak Ibu, orang Kristen itu bukan berarti menarik diri dari dunia ini. Bapak Ibu tidak mau bergaul dengan masyarakat yang ada di sekitar sini. Kita seringkali terjebak punya masalah begini ketika ketemu orang yang merokok, orang yang minum, orang yang sudah bobrok hidupnya. Kita hakimi dan kita tidak mau bergaul dengan dia. Karena kita merasa saya berbeda dari dia. Betul Bapak Ibu berbeda dengan dia. Tapi ingatlah satu hal, ayat 9, ayat 10 mengajarkan kita. Dan nanti kita lihat kembali di dalam ayat yang kelima. Ayat 9, ayat 10 mengajarkan kita. Kita diminta memproklamasikan Kristus itu di dalam hidup kita hari-hari. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga orang yang ada di dunia ini bisa melihat Kristus. Tidak lagi Bapak Ibu menarik diri, bermain di dalam dunia digital atau bermain di dalam lingkungan gereja. Bapak Ibu tidak mau peduli terhadap orang yang di luar sana. Itu keliru Bapak Ibu. Karena kita dipanggil supaya apa? Supaya kita ini mempengaruhi orang yang di luar sana. Supaya kita memberikan dampak kepada orang yang di luar sana. Bahkan ada yang bertanya kepada saya suatu saat, Pak, saya tidak mau ikut di dalam dunia politik karena politik itu kotor. Apa bedanya Bapak Ibu berkata, saya tidak mau masuk ke dalam mall karena di dalam mall itu tidak semuanya orang bersih. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu di dunia itu. Karena ketidaksempurnaan dunia itu, kita yang disempurnakan di dalam Yesus dipanggil untuk hadir dalam dunia ini Bapak. Untuk apa? Menyempurnakan yang tidak sempurna ini. Bukankah begitu panggilan kita Bapak Ibu? Dan itu jelas ayat 9, ayat 10 dikatakan. Kita yang dipilih bukan berarti kita dipanggil, dipisahkan dari dunia. Saya coba ajak Bapak Ibu berpikir jauh ya, secara kritis ya. Kalau Tuhan memang mau memisahkan kita dari dunia ini, kenapa kita nggak dipanggil ke surga langsung ketika percaya? Pernah nggak Bapak Ibu renungkan, kenapa Bapak Ibu kalau berkata kita ingin dipisahkan oleh dunia ini? Kenapa tidak Bapak Ibu pada waktu percaya Yesus, kita semua ke surga? Langsung. Tapi kenapa kita masih ada di dalam dunia ini? Ini pertanyaan penting. Kita masih ada di dalam dunia ini supaya kita mempengaruhi dunia ini Bapak. Menyempurnakan dunia yang tidak sempurna ini di dalam Yesus. Karena dunia ini butuh Yesus. Kita dipanggil untuk menampilkan hal itu. Sehingga Bapak Ibu ayat kelima kembali kita ditegaskan. Kehidupan kita dipanggil menjadi pembangunan rumah rohani bagi mereka yang terhilang. Kita dipanggil untuk menghadirkan Kristus sebagai persembahan kepada Allah. Sehingga ayat kelima itu dengan jelas kita bisa melihat dengan teliti. Ketika kita baca ayat 9, ayat 10. Ini panggilan kita. Saya berharap Bapak Ibu, kita semua anak muda dari sampai yang dalam usia lanjut, tidak berkata saya benci terhadap dunia ini. Dunia ini memang tidak sempurna. Tapi percayalah, Bapak Ibu yang disempurnakan di dalam Yesus. Sempurnakanlah dunia yang rusak ini. Bukankah itu panggilan kita sekalian? Saya ingat satu kisah Bapak Ibu. Ini namanya Gracia Epifania ya. Tadi saya lihat pemain musik juga ya. Tunanetra juga. Kisah ini saya ketemu
Gracilia Epifania ini berapa tahun silam sebelum corona ini menjungkir balikan seluruh kehidupan kita. Jadi pernah datang ke gereja di mana saya layani Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu, seperti pianis tadi ya. Saya terharu dalam diri saya pribadi. Orang yang memiliki keterbatasan fisik. Orang yang tidak bisa melihat. Tetapi Bapak Ibu, di tengah keterbatasan, di tengah ketidaksempurnaan itu, dia kembali menemukan kesempurnaan dirinya di dalam Yesus. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Kita yang sekarang tidak ada masalah ini, apakah kita tidak bisa menemukan diri kita kembali di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu? Orang yang terbatas Bapak Ibu, tapi dia dapat merangkul keterbatasannya di dalam kasih karunia Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Orang yang tidak sempurna di dalam kacamata dunia, tetapi dia dapat menemukan dirinya sendiri di dalam kesempurnaan bersama dengan Kristus Bapak Ibu. Dan orang ini Bapak Ibu, Gracia Epifania ini, mendedikasikan dirinya untuk pelayanan. Karena dia berkata bahwa firman Tuhan itu, yaitu Yesus Kristus itu, telah memulihkan diri. Bahkan Bapak Ibu dia berkarya bagi dunia ini. Dia mengubah dunia ini dan menjadi terang melalui karya-karyanya. Ini luar biasa Bapak. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya pada saat ini? Apakah kita sudah merenungkan ini sungguh-sungguh Bapak? Bapak Ibu bisa menemukan keutuhan diri. Walaupun Bapak Ibu hidupnya sekacau apapun, sehancur apapun, Bapak Ibu bisa menemukan kembali diri di dalam belas kasih Tuhan. Sehingga saya ingin menutup renungan pada pagi hari ini. Sudahkah Bapak Ibu dan saya di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita? Jikalau belum Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat. Terimalah dia. Dan di dalam dia Bapak Ibu bisa menemukan kesempurnaan diri Bapak Ibu. Bahwa Tuhan yang sempurna itu mau menjadi yang tidak sempurna di dalam kemanusiaan itu. Untuk mengangkat kita yang tidak sempurna menjadi sempurna di dalam dia. Saya ulangi sekali lagi. Allah yang sempurna itu mau menjadi tidak sempurna, mengenakan ketidaksempurnaan. Agar kita yang tidak sempurna ini, di dalam dia, diangkat bersama-sama dengan dia, menjadi sempurna di dalam dia. Bukan karena apapun yang Bapak Ibu sudah lakukan, bukan karena apapun yang Bapak Ibu miliki, tetapi semata-mata anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, marilah kita menjadi imitation of Christ. Atau seorang teolog yang bernama Thomas Kempis, The Imitatio Christi dalam bahasa Latin itu. Kita semakin menyerupai Yesus. Kita ini adalah cermin pantulan dari Yesus itu. Agar Yesus itu bisa dilihat di dalam dunia ini. Sebagaimana 1 Yohanes pasal 4 juga mengatakan ketika orang tidak melihat Allah lagi. Tidak melihat aku. Tetapi mereka bisa melihat aku di dalam kamu. Melalui kasih dan kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, marilah kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Menjadi agen perubahan di dalam dunia ini. Sehingga saya ingin katakan Bapak Ibu, jemaat mula-mula dikatakan di dalam zaman Paulus Bapak Ibu. Orang Kristen pada waktu itu menjungkir balikan dunia ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dijungkir balikan oleh dunia ini? Atau kita menjungkir balikan dunia ini? Karena Bapak Ibu dan saya ada di dalam Yesus. Jikalau Bapak Ibu dijungkir balikan di dalam dunia ini, tidak ada kata terlambat, kembalilah kepada Allah. Dan di dalam Allah, Bapak Ibu menemukan kesempurnaan diri Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang tidak sempurna bersama dengan saya, memperoleh kesempurnaan di dalam Putra Allah itu, yang telah menyempurnakan kita. Sehingga kita keluar ke dunia ini, kita menjungkir balikan dunia ini. Karena kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah batu hidup itu. Dan kita dipanggil untuk bersatu, bergandeng tangan. Menjadi batu hidup itu di tengah dunia yang kehilangan kehidupan. Apakah mau Bapak Ibu? Kalau mau Bapak Ibu boleh berkomitmen di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bangkit berdiri. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan kita mengakui segala hal, kerinduan, harapan kita.
Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau tahu setiap isi hati kami. Engkau menilik hati kami yang terdalam. Engkau tahu keterbatasan, kekurangan kami sekalian. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu kepedihan hati kami di tengah dunia ini. Mungkin dunia ini mengecewakan kami. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar ini mengecewakan kami. Namun di dalam Yesus, kami dapat menemukan kembali kasih karunia Allah yang mengangkat kami sekalian. Yang menerima kami sekalian, bukan karena diri kami yang memiliki ini dan itu. Tapi Tuhan menerima diri kami sebagaimana kami adanya. Dengan dekapan kasih-Mu memanggil kami. Mengangkat kami yang tidak sempurna itu menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami boleh mewartakan kesempurnaan Allah itu di tengah dunia ini. Tolong setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini. Kau tahu isi hati mereka. Kau tahu kerinduan mereka. Hamba memohon belas kasih-Mu bagi kami sekalian. Tolong kami ya Tuhan. Agar kami boleh hidup menjadi batu hidup. Persekutuan yang hidup, gereja yang hidup. Bagi dunia yang kehilangan kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.